Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Nama saya Dimas Pradana. Nama saya Muhammad Rafi Nahwailubin. Nama saya Hasan dan Gisa Kurniawan. Di video ini kami akan menampilkan sebuah video tentang proyek sistem operasi menggunakan Windows. Saksikan videonya. Terlebih dahulu untuk penginstalan web server ya. Di sini kita namakan web server dan kita pilih ISO Windows Server. Oke, selanjutnya ini kita seleksi, lalu kita pilih hardware. Di sini untuk hardware dari web server ini memorinya 4 GB sesuai kapasitas planning yang kami rancang dan prosesor 4 core. Oke, selanjutnya oh iya, untuk harddisknya jangan lupa kita tambahkan untuk kebutuhan RAID 5 nanti RAID 5. Jadi kita tambahkan 3 ya, 3 VDI. Oke, kita buat per VDI nya atau per harddisk ini 15 GB. Untuk kapasitas planning itu beda dengan apa yang diimplementasikan karena berkaitan dengan efisiensi juga dengan laptop yang kami pakai, karena yang dari kapasitas planning kami itu untuk tiap di situ lumayan cukup besar, jadi implementasinya kami jadi seperlunya aja. Satu persatu untuk isi. Dan ketiganya sudah, kita klik OK dan kita mulai penginstalan Windows Server maksud saya. Oke, kita mulai. Ini by default aja, langsung next aja. Terus langsung kita klik install now. Tunggu sebentar. Di sini untuk produk key kita skip aja, I don't have product key. Oke, di sini untuk tipenya kita pilih Windows Server 2022 standar desktop experience dan klik next. Ini kita checklist next, lalu untuk tipenya kita pilih custom dan yang paling atas saja yang drive 0 kita install. Kita tunggu hingga selesai instalasinya. Di sini instalasi mau selesai, kita reboot aja teman-teman dan tunggu hingga sistemnya mereboot kembali. Dan tunggu sampai Windows-nya muncul ya, sampai tampilan lock screen. Di sini teman-teman bisa setup passwordnya terlebih dahulu. Ini bebas ya teman-teman, tapi disarankan dari Windows ini huruf besar, ada huruf besar dan angkanya. Oke, sudah selesai instalasinya dan tampil halaman lock screen-nya. Untuk instalasi database servernya itu sama aja, jadi kami akan skip pada bagian instalasi database server. Oke, baik. Di sini saya akan membuat RAID 5 pada web server ya. Di sini bisa langsung ketik aja create artis. Oke.
Oke, sini udah kebuka untuk disk manajemennya. Di sini dari ketiga di sini pilih GPT ya. Lalu oke. Untuk lalu kita akan membuat dari tiga di sini kita akan memformat jadi RAID 5 ya. Di sini klik kanan pada salah satu disk, lalu pilih new RAID 5 volume. Di sini langsung connect aja, next. Di sini kita pilih disk 2 dan disk 3, jadi kita pindahkan atau kita add. Kita pilih next. Ini juga kita next aja, kita ganti namanya di apps. Oke, next dan finish. Ini diklik yes saja ya teman-teman. Kita tunggu sebentar, nantinya akan di situ akan memproses formatting yang akan menghasilkan satu disk berupa RAID 5. Ini bisa ditunggu sampai selesai, dan selanjutnya akan konfigurasi pada IIS. Oke, kita akan install IIS nya. Kita buka server manager ya teman-teman, dan ketika sudah dibuka, ini klik add roles and feature, lalu ini kita klik next saja, next saja, ini juga next saja. Ini defaultnya kayak gini. Sini kita scroll ke bawah, dan ini ada web server IIS. Ini kita checklist aja ya teman-teman. Nah, di sini tinggal add feature aja. Oke, selanjutnya pilih next. Oke, ini next aja teman-teman. Defaultnya begini. Ini nggak apa, next aja. Ini juga next aja. Ini next aja juga teman-teman. Oke, ini langsung install aja ya, dan tunggu hingga instalasi IIS nya selesai. Oke, udah selesai ya. Kita klik close aja karena selesai, dan bisa pilih tools di navigasi atas. Kita pilih IIS ini, Information Center. Tunggu hingga kebuka. Oke, udah kebuka. Oke, teman-teman bisa pilih win ini, lalu pilih si site dan drop down, lalu pilih default websitenya. Oke, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan navigasi ini, yang submenu ini ada browse website. Kalian bisa klik browse di situ. Nah, itu akan membawakan kita ke tampilan halaman website yang membuktikan sudah berhasil. Oke teman-teman, di sini saya akan ingin melakukan stress testing menggunakan tools yaitu JMeter dari Apache. Di sini saya sudah install. Oke, di sini. Nah, sebelumnya udah diinstal. Ini JDK-nya itu adalah Java. Kalau teman-teman belum ingin ngecek apakah laptop teman-teman itu udah ada Java atau belum, itu bisa klik di CMD, Windows R, ketikkan CMD dan enter, lalu ketik di sini Java Strip version. Nah, kalau ada tulisan seperti ini itu berarti tandanya laptop teman-teman udah keinstall Java-nya ya. Kalau belum bisa diinstal di website Java Oracle. Oke, kita akan install JMeter ini. Awalnya berbentuk zip. Ini bisa di ekstrak dulu oleh teman-teman. Nanti bentuknya seperti ini, folder. Teman-teman bisa klik foldernya. Lalu di sini ada beberapa folder. Teman-teman bisa pilih bin, yang bin ini, dan scroll ke bawah. Ini ada jmeter.bat. Ini bisa teman-teman klik ya, jmeter.bat ya. Oke, klik kanan pada jmeter.bat ya, dan run sebagai administrator. Tunggu.
hingga aplikasi kebuka. Oke teman-teman, di sini adalah tampilan dari JMeter-nya. Kita bisa langsung mulai untuk coba stress testing dari websitenya. Ini bisa klik test plan di sini teman-teman, klik kanan pada test plan dan arahkan add, lalu arahkan trade di sini dan pilih untuk trade group ya. Oke, di sini tuh di trade group ini ada namanya number of trades users. Ini bisa disesuaikan ya teman-teman, beberapa user yang akan dites. Kalau saya kan sesuai requirementnya itu berarti 300 user dalam sehari. Untuk run periodnya kita bisa taruh di 5 detik atau 10 detik sih. 10 detik boleh. 10 detik. Oke, ini sudah kita atur. Lalu kita selanjutnya klik kanan lagi pada trade group ya. Pilih add di sini untuk samplernya. Kita pilih yang HTTP request. Di sini kita akan ngetes website apa yang nanti kita coba stress testing. Di sini saya akan ngetes website saya yang ini dengan IP 10.25.125.51 ini. Kita copy aja teman-teman. Kita paste 10 satu. Untuk port numbernya kita kosongin. Untuk HTTP request ini pastikan get ya teman-teman. Ini udah. Oke, selanjutnya klik kanan lagi pada trade group di sebelah kiri ini. Kita pilih listener untuk ngebaca dari untuk ngetes inilah, biar dia ngebaca. Kita akan pilih view result in table. Satu lagi kita akan tambahkan listener, yaitu summary report. Oke, kita akan mulai ya. Cara mulai testingnya itu dengan cara start di bagian sini. Teman-teman klik. Ini akan berjalan untuk testing. Oke. Di sini bisa menunjukkan ada dari sampel ini 300. Misalnya ini average-nya rata-ratanya, minimal maksimal, ini standar developnya. Lalu errornya 0% berarti menunjukkan bahwa si aplikasi atau website ini berjalan dengan tidak error ya teman-teman, atau bisa dibilang ini masih dalam keadaan aman gitu. Oke, untuk stress testing sudah selesai. Kita lanjut ke bagian lain. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membuat notifikasi setiap service dari database atau web servernya itu kalau lagi down itu akan muncul notifikasi setiap 5 menit sekali. Oke, pertama-tama kita buat script terlebih dahulu. Dan kebetulan saya udah punya scriptnya, scriptnya service monitor ini bisa dibuka. Ini tuh dia akan menampilkan notifikasi kalau si service-nya ini down ya. Nah, untuk W3SF ini untuk si IS nya web server ya, dan untuk database itu si MySQL server ini tuh menggunakan SQL server ya. Jadi kalau dua ini itu salah satu ini down, dia akan menampilkan notifikasi dalam 5 dan dicek 5 menit sekali itu. Kalau 5 menit kalau tidak ada error itu tidak akan menampilkan notifikasi teman-teman. Di sini saya akan naruh logs-nya itu di disk E, itu folder logs, dan namanya nanti akan nama dari file log itu service status. Ini ada logikanya.
jika dia akan menampilkan notifikasi jika ada error. Oke, kita udah ada scriptnya nih, service monitor. Lalu kita akan menjalankan schedule setiap 5 menit sekali. Buka test schedule pada Windows teman-teman. Sudah buka, ini kita create task di sebelah kanan, ini ada action sebelah kanan, create task, dan kita bisa namakan service monitor. Service monitoring. Oke, udah. Selanjutnya ini jangan lupa diklik yang ini ya teman-teman, dan run with high privilege. Ini berarti dia akan tetap berjalan walaupun si server ini mati ya, atau lockout. Dan dia juga jalan dengan privilege itu tertinggi, jadi akan dijalankan terlebih dahulu paling atas. Selanjutnya pilih tab trigger di sini, lalu pilih new untuk nama trigger. Lalu di sini udah betul on a schedule, udah betul, dan di sini tuh pilih daily. Ini betul, dibiarin 1 hari, dan akan saya coba tes di 7.36 mungkin. Ini. Oke, selanjutnya ini pilih repeat test every 5 menit, karena kita akan mengulangi setiap menit sekali. Kalau ada error, dia akan ngecek 5 menit sekali. Ini for duration-nya indefinitely, jadi nggak ke definisi, jadi dia tidak ada batasannya. Oke, selanjutnya sudah, pilih oke, dan sekarang kita pilih tab action dan kita tambahkan actionnya. Ini kita betul startup program scriptnya ini bisa PowerShell.exe, dan untuk argumennya ini bisa teman-teman ikuti ya, execution list si bebas file ini ada di mana, folder mana, saya di folder saya taruh di folder di disk dengan folder namanya scripts, dan namanya itu tadi service monitor.ps1, service monitor.ps1. Oke, start aim-nya kita kosongin aja, klik OK. Ini OK. Masukin password dari server ya. Salah. Oke, selesai. Kita lihat di sini udah muncul belum? Tadi ada nih. Monitor service monitoring ya. Kita coba 736 maka muncul. Coba diganti karena belum jalan. Coba kita ganti triggernya di 738. Oke, kita tunggu. Research.
Oke, di sini udah muncul teman-teman. Untuk errornya, karena di sini muncul error karena si SQL-nya ini belum terhubung atau terkoneksi dengan web server ya. Makanya dia muncul si MCL-nya ini down ya, down. Dan untuk IS itu kenapa nggak ada, karena IS-nya berarti masih berjalan, tidak down. Oke. Untuk monitoringnya selesai ya. Kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya saya akan membuat notifikasi lagi kalau resource monitornya itu lebih dari 80% ya teman-teman. Jadi kita akan ngecek si CPU, mulai dari CPU, disk jaringan, dan memorinya ini apakah dia aman dan tidak melebihi ambang batasnya. Dan untuk standar keamanan itu ya 80%. Jadi di atas 80% itu berarti udah dimulai overload. Jadi kita akan membuat notifikasi itu, mulai dari pembuatan scriptnya saya udah ada juga. Di sini resource monitor .x1. Oke, di sini pengaturan utamanya ini sebenarnya nggak dipakai karena di sini ada notifikasi buat email, jadi saya pause saja. Lalu di sini logika scriptnya, jadi dia akan mengirimkan notifikasi alert message kalau misalkan mulai dari CPU-nya itu lebih dari 40% dalam menampilkan notifikasi. Lalu di sini penggunaan memori ya, RAM itu juga kalau lebih dari 80% dia akan mengirim notifikasi. Begitupun juga disk, lalu jaringan ya. Ini proses notifikasi teman-teman, dia akan mengirimkan ini notifikasi karena nggak dipakai, jadi dia bakal langsung di skip. Oke, kita akan menjalankannya di task scheduler. Udah ada scriptnya, resource monitor.x1. Buka task schedulernya. Oke, selanjutnya pada tab action atau kolom action ini pilih task, sini klik tombol klik task. Oke, untuk generalnya bebas namanya, tapi saya akan menggunakan monitoring research. Oke, selanjutnya di sini juga pilih run whether user is logged on or not. Jadi dia akan tetap berjalan walaupun si user ini log out ya. Dan diutamakan juga si notif ini jalan di paling atas, jadi dia high privilege. Langsung aja kita pilih ke tab selanjutnya, yaitu triggers, tombol new. Oke, untuk begin the tasknya udah betul, on a schedule, on daily, ini biarin aja, kita akan jalankan di 7 aja. Buat pengetesannya apakah dia melebihi ambang batas. Lalu di sini repeat task average-nya ini kita jalankan setiap 5 menit sekali biar berbarengan sama notifikasi kalau service itu mati. Atau for the duration of day-nya itu indefinitely. Lalu sudah, kita klik OK aja. Dan untuk actionnya kita tambahkan yang script tadi teman-teman. Ini ikuti aja PowerShell.exe. Untuk add argumennya itu sampai tadi execution koalisi bypass
filenya, berarti kita akan pilih source filenya pada folder mana. Saya taruh di disk E, folder scripts, lalu namanya tadi ya, hanya ini ya, resource monitor ps1. Oke, untuk start ini gak usah diisi ya, klik OK, lalu klik OK lagi dan masukkan password dari server ya. Oke, sudah, kita lihat udah masuk si tasnya. Oke, sudah masuk ya teman-teman di monitoring resource, dan akan mulai berjalan, akan mulai running itu di 750 IM. Kita tunggu ya teman-teman. Apabila dia tidak memunculkan notifikasi, berarti monitoring resource-nya itu masih dalam kondisi aman. Jadi kita bisa pastikan dulu si resource-nya ini di mana. Kita buka resource monitor ya teman-teman. Sini kita bisa melihat untuk pemakaian CPU, disk, lalu network dan memorinya. Ini kita lihat itu dari CPU ya. Ini masih dalam kondisi sangat-sangat aman, dan masih 4%, 2% untuk CPU nya. Memori juga masih belum dari 80%, masih di 37% untuk memorinya. Untuk disknya kita lihat masih dalam kondisi aman ya, kondisi aman. Storage ya masih belum melebihi ambang batas ya. Untuk network juga tidak, sangat masih rendah ya, jadi masih stabil juga dan tidak overload. Jadi coba kita lihat di 750 apakah dia berjalan atau enggak. Kalau dia tidak berjalan atau tidak menampilkan notifikasinya, berarti memang karena resource-nya itu masih dalam kondisi aman. Oke, udah di 750 ya teman-teman. Tapi tidak muncul notifikasinya, berarti source masih dalam keadaan. Bisa kita cek juga di Task Manager. Oke, di performance. Pemakaiannya masih kondisi aman ya. Di CPU ini masih 5%, 3%. Kalau memori juga masih aman. Jadi dia tidak akan muncul notifikasi. Mungkin untuk notifikasi dari monitoring source-nya sudah selesai, dan saya akan lanjut ke tahap selanjutnya. Oke teman-teman, di sini saya akan coba melakukan penghapusan file secara rutin sebulan sekali pada logging filenya. Di sini logging filenya saya ada di disk E, ada folder log sini. Saya akan menghapus ini sebulan sekali secara rutin by task schedule. Pertama-tama saya sudah menyediakan script ya. Script ini sini sudah ada scriptnya nih untuk hapus loggingnya. Oke, saya langsung menjalankan di task scheduler. Saya buka. Oke, di sini untuk maxnya 30, dan ini saya ganti untuk pet filenya folder logs juga.
ini kita akan hapus service status. Oke, udah save. Kita akan buka test schedule. Oke, kita akan langsung buat kertas. Kita namakan aja hapus log file. Kita akan jalankan ini udah trigger aja. Kita akan buat trigger yaitu menjadi monthly atau bulanan. Sebulanan yang selesai aja setiap hari. Langsung aja ini udah oke. Kita mulai dari 8.3.822. Oke, ini udah. Untuk daysnya kita pilih semua. Aduh. Kita pilih oke. Lalu untuk actionnya kita tambahkan action partial.exe lalu untuk argumennya kayak tadi execution policy bypass threadnya tuh ada DP scripts lalu namanya itu hapus log satu. Oke, langsung oke aja teman-teman. Let's expand image. Value does not fall. Untuk monthly harusnya udah 8. Oke, coba lihat. Oke, kita lihat udah ada di sini. Oke, udah ada ya. Untuk hapus lognya dia akan mulai dari sebulan. Dia akan mulai hitung dari bulan mulai sekarang dan akan menghapus di akhir bulan pada tanggal 24 Agustus berarti. Sudah selesai untuk pembuatan script hapus logging file. Oke, kita di sini saya akan membuat thread 5 dan 1 pada database server. Oke, di sini saya akan membuka disk management, bisa create partisi di tombol search carian. Lalu saya akan membuat thread 5 terlebih dahulu, yang membutuhkan 3 disk di sini. Oke, saya namakan disknya ini data aja kali ya, data. Bisa langsung klik tombol next ya teman-teman. Oke, klik yes saja. Jadi saya akan memproses formatting untuk jadi satu disk yaitu RAID 5. Kita akan membuat thread
kedua itu RAID 1, itu new mirror volume. Sini klik tombol next aja teman-teman, dan tambahkan 1 disk jadi 2 disk untuk RAID 1. Next aja dan finish, klik yes aja, dan disk akan menjalankan formatting akan membuat formatting RAID 1. Oke, ini tinggal ditunggu sampai selesai teman-teman. Oke, di sini saya akan konfigurasi database servernya dan akan mencoba koneksikan ke web server. Nah, ini mulai dari buka SQL server, bisa diketik SQL server, ini konfigurasi manager, lalu buka di SQL Server Network Configuration dan pilih protokol port repositorinya teman-teman. Lalu di sini ada 3. Di sini di defaultnya biasanya TCP/IP itu masih disable. Teman-teman bisa nyalakan aja enable, jadi enable. Dan ini klik 2 kali pada TCP/IP-nya. Lalu klik pada IP address di sini dan scroll paling bawah. Di sini pastikan TCP portnya ini udah diisi teman-teman, ada 6 digit di sini. Biasanya by default juga, jadi nggak usah dipakai lagi. Setelah itu klik OK, tombol OK. Setelah itu teman-teman bisa buka Windows Defender Firewall-nya. Dan di sini teman-teman bisa klik inbound rules pada menu navigasi di sebelah kiri, dan di sebelah kanannya ada new rules. Bisa teman-teman klik aja tombol new rule-nya. Oke, selanjutnya ini teman-teman bisa klik port, lalu next. Nah, di sini itu spesifik local portnya ini yang tadi ya teman-teman, yang ada di sini, yang ada di TCP/IP-nya. Ini itu jangan sampai lupa ya TCP portnya teman-teman. Ini bisa di copy aja, disalin, lalu ditempel ke sini. Selanjutnya tinggal klik tombol next. Ini next saja, ini juga default aja next. Lalu namanya bisa terserah teman-teman, bebas, tapi saya namain di sini portnya sama sekian biar nggak lupa. Finish, dan balik lagi ke konfigurasi managernya. Teman bisa kliknya sini ya, SQL Server Service. Nah, di sini ada database teman-teman. Ini bisa diklik kanan, lalu di restart aja. Oke, selanjutnya kalau udah di restart, teman-teman bisa buka SSMS-nya. Nah, SQL Server Management Studio 20 ini. Oke. Nah, di sini tuh untuk server type-nya udah database engine-nya udah seperti biasa, seperti default-nya. Kalau server name-nya ini teman-teman bisa ketikkan IP si servernya, si database servernya ini. Caranya itu bisa klik window buka CMD-nya, lalu lalu di terminalnya ini bisa diketik, bisa teman-teman ketik IP config untuk mengetahui IP dari database ini. Nah, di sini dapat 10.23.231.28. Ini teman-teman bisa ketik di SMS di sini 10.23.231.28. Nah, setelah itu teman-teman koma, dan setelah itu diisi dengan TCP yang tadi yang kita konfigurasi di sini. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini yang ini ya, supportnya ini. Selanjutnya ini login sebagai dari database-nya. Ini sudah konfigurasikan, sudah tambahkan untuk loginnya. Jadi itu
bisa connect untuk SMS ya. Lalu saya akan mencoba mengkoneksikan database ini ke web server ya. Buka web server teman-teman, lalu untuk mengecek ya, teman-teman bisa Windows R, lalu buka CMD, ketikkan CMD di sini. Oke, maka kalau teman-teman bisa ketik telnet, IP-nya ya, IP yang tadi itu bisa IP si database-nya. Database ini ya 10.23.8 IP-nya. Ketikkan 10.3.1.8, lalu spasi si portnya tadi yang kalau saya 49. Nah, di sini kalau udah menunjukkan layar hitam dan di sini ada pointer gitu, ada apa? Ada di sini. Tandanya udah berhasil, udah bisa connect. Sebagai contoh di application server, di applicationnya, saya memakai client, coba memakai clientnya, laptop client. Lalu di sini saya coba tes untuk database apakah udah make sure betul bisa atau enggak. Saya juga SMS di sini. Oke, udah buka. Nah, sini saya coba samakan dengan yang tadi untuk join SQL server ya. Sini IP-nya 10.23.232.128, lalu koma 4988. Kita make sure dulu apakah betul atau enggak. Sini nih teman-teman, udah sama ya. Oke, udah sama. Lalu login. Connect. Oh ya, sorry, ini salah ketik di portnya 9822. Oke, udah bisa teman-teman, udah bisa connect ke database.